Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف عظيم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah ini kita sama-sama dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian amaliyah ibadah subuh kita. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita juga dapat menghadiri kajian subuh yang sudah dijadwalkan oleh pengurus masjid Aqobah 1, yang pada pagi ini kita masuk ke materi tentang bahwa puasa Ramadan ini merupakan media dalam rangka penyucian atau pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, memang Allah itu kepengen kita ini semuanya masuk surga. Jadi Allah itu ingin, ya, sangat ingin agar semua umat beriman kita semua ini masuk surga. Mengapa demikian? Karena memang habitat asli kita itu di surga. Ya, jadi bapak moyang kita Adam dan Hawa itu memang di surga. Cuman karena terpeleset melanggar larangan Allah, kemudian harus turun ke bumi. Jadi habitat asli kita itu di surga. Oleh karena itulah Allah ingin semua kita, semua umat beriman itu masuk surga. Makanya syariat itu semuanya memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita mendapatkan bekal menuju surga. Di dunia ini dari syariat yang Allah turunkan kepada kita itu lebih banyak yang boleh ketimbang yang tidak boleh. Ya. Lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Berarti memang dasar watak manusia itu penasaran. Ketika ada yang dilarang, maka justru yang dilarang itu yang menarik perhatian. Ya. Adam dan Hawa itu masuk ke surga, itu semua fasilitas boleh. Tidak ada yang dilarang. Silahkan manfaatkan semua fasilitas yang ada dalam surga ini. Mau tempat, mau makanan, mau minuman, bebas. Tapi satu saja yang dilarang itu, ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Semuanya boleh, wahai Adam, wahai Hawa, boleh semuanya. Cuman satu saja. Jangan dekat-dekat pohon itu. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, kebolehan untuk menggunakan seluruh fasilitas surga itu tidak terlalu menarik perhatian. Yang menarik perhatian itu justru terhadap larangan. Semuanya boleh, tapi kok yang satu ini tidak boleh. Ya, muncul tabiat asli manusia itu penasaran, Pak. Justru yang menarik perhatian itu yang tidak boleh itu. Ketika penasaran bertanya-tanya, kenapa ya, pasti ada apa-apa. Nah, disitulah datang iblis. Ya, dan itu sifat watak asli manusia itu penasaran. Dan penasaran ini punya
punya nilai positif. Ya, manusia itu bisa berkembang, bisa maju, ya, bisa pintar itu karena rasa penasaran. Dan dalam dunia bisnis pun dimanfaatkan orang itu. Mungkin kalau kita jalan dari sini ke katakanlah ke Caritas gitu ya, ada di pinggir jalan. Jangan tengok ke kiri, ya, jangan tengok ke kiri. Nah, justru karena ada larangan jangan tengok ke kiri, maka kita lihat ke kiri. Oh, ternyata di situ ada iklan, promosi apa, ada jualan apa. Nah, itu memanfaatkan penasaran kita, karena penasaran itu adalah habitat karakter sifat asli manusia. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi Allah ingin kita masuk surga semuanya, karena itu semua syariat itu dimudahkan. Kita untuk dapat pahala itu mudah. Ya. Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itulah sudah ngantongi nilai pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Raka'atani min sholatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh yang kita laksanakan, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh. Ya, qabliyah. Itu sudah punya ngantongi pahala lebih baik, lebih besar, lebih agung daripada dunia dan segala isinya. Baru 2 rakaat. Ya. Kalimatani khafifatani saqilatani fil lisan, ya. Wa saqilatani fil mizan. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, mudah kita ucapkan, tapi punya bobot yang sangat berat untuk menambahi timbangan amal kita. Ringan, ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Modal itu baik sudah berat timbangan kita. Kemudian apalagi? Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu 1 kali, itu kata Rasulullah mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedekah secantik emas. Ya. Tabassumuka li wajhi akhika laka shadaqun. Engkau tersenyum kepada saudaramu, menyenangkan hati saudaramu, itu adalah sedekah. Jadi yang mudah-mudah. Untuk masuk surga itu tidak perlu modal besar. Beda dengan untuk buat dosa. Kalau untuk berdosa itu butuh modal, butuh usaha. Ya. Nah, kalau buat pahala itu gampang. Dikasih Allah kemudahan-kemudahan. Jadi untuk ibadah itu tidak butuh harta, tidak butuh uang. Ya, dengan amalan-amalan yang ringan-ringan. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala khususon Allah berikan kepada umat Rasulullah ini Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah sebagai media yang Allah berikan, jalan yang Allah berikan kepada kita untuk memuluskan jalan kita ke surga. Ya, untuk memuluskan jalan umat beriman ini menuju surga. Dan hanya umat Rasulullah, umat terakhir yang dianugerahi Ramadan. Walaupun di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun umat-umat terdahulu ada kewajiban-kewajiban berpuasa, tapi kewajiban puasanya bukan Ramadan. Ramadan ini adalah khususan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penghapus dosa tahunan. Nah, ini yang masuk ke tema kita. Jadi sistem agama ini kan ada penghapus dosa setiap saat. Ada penghapus doa harian. Ada pembersih dosa mingguan. Ada pembersih dosa bulanan. Ada pembersih dosa tahunan. Sampai ada pembersih dosa untuk menghapus sapu jagat seumur hidup. Apa penghapus dosa setiap saat? Istighfar. Istighfar itu memang Allah ciptakan sebagai media pembersih diri setiap saat.
Jadi setiap saat kita bisa berdosa, mungkin hati kita, pikiran kita, lisan kita. Media pembersihannya itu adalah dengan istighfar. Setiap saat bisa. Dan Allah terima. Allah buka pintu lebar-lebar. Malam yughargir, sampai menjelang kita mati, menjelang kita sakaratul maut. Atau malam taghrubu syamsu ila maghribiha, sampai belum matahari belum terbit ya. Hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sampai matahari belum terbit dari barat, sampai hari kiamat. Allah akan menerima istighfar kita. Kemudian yang harian itu salat 5 waktu. Penghapus otomatis tanpa diminta. Ya, seperti sistem yang sudah Allah buat. Salat 5 waktu itu kafarat, jadi penghapus dosa kita. Dosa yang kita lakukan pagi ini nanti akan dihapus oleh salat zuhur. Dosa yang kita lakukan nanti ba'da zuhur dihapus oleh asar. Dosa yang kita lakukan nanti ba'da asar dihapus oleh maghrib, dihapus oleh isya. Nanti dihapus lagi oleh subuh, terus berputar sepanjang hidup kita. Ya. Jadi itu penghapus dosa-dosa harian. Nanti ada lagi penghapus dosa mingguan. Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Salat Jumat itu juga merupakan sistem yang Allah buat untuk menghapus, membersihkan, menyucikan jiwa kita mingguan. Ya. Jadi sistemnya sudah begitu Allah buat. Jadi mungkin kita tidak sempat istighfar, tidak sempat mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kecil yang numpuk itu dibersihkan oleh sistem yang Allah sudah buat. Jumat sebagai penghapus dosa mingguan. Nanti ada lagi penghapus dosa bulanan. Ya, penghapus dosa bulanan. Apa? Kata Rasulullah SAW, puasa ayyamul bid itu penghapus dosa bulanan. Jadi 3 hari di setiap pertengahan bulan, ya, bulan-bulan Qamariyah. Puasa ayyamul bid, nah, itu penghapus dosa-dosa bulanan kita. Lalu penghapus dosa tahunan. Nah, penghapus dosa tahun itu Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan itu tidak berhasil menghapuskan, membersihkan, menyucikan jiwa kita setahun. Ya. Makanya kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, itu malaikat ngomong sama Rasulullah, "Wahai Muhammad, aminkan doaku." Ya. Apa ya Jibril? Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan dekat-dekat dengan umatmu, jangan menjadi bagian dari umatmu orang yang masuk bulan Ramadan, lalu dia keluar dari Ramadan tidak berhasil membersihkan dosa-dosanya. Jangan jadikan bagian dari umatmu orang yang masuk Ramadan sampai akhir, tapi Ramadan itu tidak dijadikannya sebagai media untuk membersihkan dirinya. Nah, aminkan wahai Muhammad. Amin kata Rasulullah. Ya, jadi itu menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita, agar setiap Ramadan yang kita lalui itu, ketika kita keluar dari Ramadan itu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Artinya dia memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu untuk kembali kepada kesuciannya. Makanya hari raya Idul Fitri itu disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita itu kayaumin waladathu ummuhu, suatu kondisi di mana kita kembali seperti kita baru lahir. Ya, nah, itu kalau kita berhasil bapak-bapak. Dan semua kita itu tujuannya itu. Makanya kita harus maksimal memanfaatkan Ramadan itu, sehingga nanti 1 Syawal kita narja'u ilal fitrah, kembali kepada fitrah kita. Nah ini Ramadan itu ibadah yang paling pokok adalah puasa.
Ya, jadi ibadah yang paling pokok itu puasa. Yang lain-lain itu aksesoris. Ya, mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang orang kalau sudah sebulan atau 2 bulan mendengar kata Ramadan, itu orientasi pemikirannya bukan pada puasa, tetapi hal-hal yang ada di dalamnya, yang aksesoris ini. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang menganggap Ramadan sebagai beban. Ya, sebagai beban. Beban apa? Macam-macam. Beban ekonomi lah, ya, beban tanggung jawab, beban kerja, beban waktu, dan lain sebagainya. Padahal pokok daripada Ramadan itu adalah puasa. Puasa itu yang menjadi pokok. Dan puasa itu nanti yang akan mengembalikan kepada fitrah. Yang lain-lain aksesoris, pengindah, ya, mempercantik amaliah ibadah Ramadan kita itu dengan aksesoris itu. Malamnya ada tarawih, bagi yang mau lanjut lagi ke tahajud silahkan. Nanti siangnya ada duha, tilawah Al-Quran, zikir, i'tikaf. Itu aksesoris yang memperindah, memperlengkap, penyempurna dari puasa kita. Ya, ditambah lagi Allah, ya, agama ini mensyariatkan bahwa di bulan Ramadan ini kita juga harus lebih banyak berbagi. Ya, lebih banyak berbagi. Minimal manusia yang paling pelit, manusia yang paling kikir tapi dia beriman, minimal zakat fitrah. Katanya zakat fitrah itu wajib kepada seluruh umat beriman. Termasuk orang fakir dan orang miskin sekalipun wajib zakat. Walaupun dia menzakati dirinya sendiri. Jadi ada standar bapak-bapak. Ya. Manusia beriman itu harus dituntut untuk berbagi. Minimal setahun sekali. Nah itu sudah terlalu pelitnya itu. Kalau yang wajib minimal itu pun tidak diberikan. Maka itu adalah manusia yang luar biasa. Kenapa dianjurkan untuk melakukan banyak kebaikan di Ramadan ini? Karena di Ramadan ini Allah membagi-bagi bonus bahwa seluruh amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Berlipat-lipat. Yang tak ternilai lipatannya. Ya, makanya banyak orang yang memburu amal di bulan Ramadan ini. Dan ini saya kira satu kesempatan yang harus kita maksimalkan. Karena mohon maaf, mungkin ada di antara teman kita, saudara kita yang tahun kemarin ikut duduk sama kita di masjid ini, ikut sholat tarawih, ikut kajian subuh, tapi di tahun ini sudah tidak ada lagi. Ya, kenapa? Ya, karena tidak ada yang bisa menentukan apakah Ramadan ke depan kita masih bisa ketemu. Ya, tidak ada yang menjamin. Makanya setiap Ramadan Rasulullah itu menasihatkan kepada sahabat itu, jadikan Ramadanmu tahun ini sebagai Ramadanmu yang terakhir. Kalau kamu menganggap Ramadanmu itu adalah sebagai Ramadan yang terakhir, maka insya Allah kamu akan memaksimalkan keberadaan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk menambah pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amalmu sebagai bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati, dicintai, dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sebagai media membersihkan jiwa kita. Kalau kita bisa memaksimalkan amaliah ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Nah, kebersihan jiwa dan kebersihan batin itu sama dengan kebersihan hati. Dan kebersihan hati ini dalam terminologi agama itu artinya ikhlas. Ya, puasa itu kan mengajarkan kita ikhlas, melatih kita ikhlas. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah personal. Masing-masing yang tahu tentang puasanya hanya dirinya. Tidak ada orang yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Tidak ada orang yang bisa menilai puasa kita itu afdol, kurang, bagus, baik.
Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa seorang itu sifatnya personal. Dia hanya berurusan denganku. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat. Sama dengan iman, sama dengan ikhlas. Ikhlas itu urusan personal kita dengan Allah. Walaupun orang mengatakan bapak itu sedekah cuma tidak ikhlas. Tidak bisa dinilai ikhlas itu. Walaupun dia diam-diam, dia sembunyi-sembunyi sedekah, ya, kualitas ikhlasnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan hakikat ikhlas itu adalah usaha merahasiakan, menyembunyikan amal kebaikan kita. Semakin kita mampu merahasiakan amal, merahasiakan kebaikan, maka semakin tinggi kualitas ikhlasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin ada usaha upaya kita untuk membuka segala kebaikan kita kepada orang lain, maka semakin tipis, semakin kecil kualitas ikhlas itu. Karena Rasulullah itu mencontohkan al-ikhlas itu adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma anfaqa biyaminihi. Contoh ikhlas itu, kalau ikhlas itu adalah dalam ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan, seperti tangan kanan yang bersedekah, dia sembunyikan sedemikian rupa sampai tangan kiri tidak tahu. Jadi tangan kirinya beda tahu, Pak. Apalagi orang lain. Saking berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Kalau dalam ibadah personal, ibadah ritual, Rasulullah itu mencontohkan seseorang yang meleleh, yang mengalir air matanya ketika dia sholat di kegelapan malam, ya, di kamar yang sepi, tidak ada orang yang melihat, termasuk istrinya, anaknya tidak melihat. Tapi dia mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, menangis, meleleh air matanya, mengalir air matanya. Tangisan itu adalah tangisan ikhlas, karena dia tidak ada kepentingan dengan manusia. Ya, jadi hakikat ikhlas itu adalah sembunyi. Jangan sampai kebaikan kita diketahui orang. Dan semakin orang berusaha untuk membuka kebaikannya, maka semakin besar kemungkinan bocor kualitas ikhlasnya. Itu yang kita pelajari dari puasa sebenarnya. Ya, kita puasa sejak makan sahur, kita menahan diri, ya, dari haus dan lapar. Tidak ada orang yang tahu. Ketika pulang dari subuh ini kita buka kulkas atau buka meja makan, tidak ada yang tahu. Tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena tanggung jawab kita langsung dengan Allah. Pada saat puasa inilah kita menyadari bahwa Allah itu melihat, Allah itu mengetahui semua apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita tidak puasa, bapak-bapak, kita lepas kontrol. Iman itu cuma ada di masjid. Ketika kita di masjid, kita tunduk, diam, taat, patuh. Tapi kadang-kadang ketika sudah masuk dunia kerja, iman tadi kita lepaskan. Takwa tadi kita tinggalkan dulu. Kakek dulu, itu urusan agama itu urusan Islam, itu urusan iman. Kakek, di sini tidak kasih iman. Makanya banyak orang yang berani melakukan pelanggaran, melakukan dosa itu. Kenapa? Karena keyakinannya tentang Allah melihat dia dimanapun dia berada itu hilang kadang-kadang, bapak-bapak. Melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, khianat. Ya? Coba kalau dia sadar betul bahwa Allah itu melihat saya, kemanapun saya berada, apapun yang saya lakukan, dalam kondisi apapun, Allah pasti melihat saya. Mana akan berani dia melakukan pelanggaran, mana akan melakukan kezaliman. Tidak akan berani dia khianat. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa Allah melihat dia. Kenapa banyak orang yang masih berani melakukan dosa? Karena keyakinan tentang Allah, muraqabah, merasa diintai, merasa diintip oleh Allah itu kadang-kadang hilang. Nah, puasa ini ngajari kita tentang muraqabah.
Ya, karena pada saat kita berpuasa, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa dikontrol oleh Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tema yang kita bahas pagi ini yang sudah dijadwalkan oleh pengurus masjid. Ya, bahwa puasa ini mengajarkan kebersihan hati, mengajarkan kebersihan jiwa kita. Titik pangkal dari kebersihan jiwa itu adalah ketika kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita kepada kebersihan dan kesucihan hati kita. Menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sudah pernah kita lalui. Sudah berapa usia kita, sudah berapa umur kita, dan sudah berapa Ramadan yang sudah kita lewati. Adakah di antara Ramadan-Ramadan itu yang sudah menjadikan kita ya, bersih batin kita, jiwa kita, hati kita. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, maka ucapan yang akan keluar dari mulut kita juga bersih. Sikap yang akan kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan juga akan bersih. Dan insya Allah kita selalu muraqabah, senantiasa merasa diliputi, dipantau, dilihat, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-khairi wal birri wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa la taj'alna min ahli al-jahli bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.